Pernikahan Rasulullah dengan Siti Hadijah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia kira-kira 25 tahun, kejujuran dan peri kemanusiaannya telah termasyhur di seluruh kota. Dengan rasa kagum, orang akan menunjuk dan berkata, itulah orangnya yang benar-benar dapat dipercaya. Nama baik itu sampai kepada telinga seorang janda kaya yang kemudian menghubungi paman Rasulullah, Abu Thalib, untuk menyuruh kemenakannya memimpin kafilah dagangnya ke Syria. Abu Thalib menyebutkan ihwal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau setuju. Perjalanan dagang itu mendapat sukses besar dan membawa keuntungan di luar dugaan. Janda kaya itu, Hadijah, yakin bahwa sukses kafilah itu tidak hanya disebabkan oleh keadaan pasar di Syria, tetapi juga oleh kejujuran pemimpinnya. Beliau mencari keterangan ihwal itu dari budaknya bernama Maisaroh, yang mendukung pendapat tuannya dan menceritakan bahwa kejujuran dan simpati pemimpin kafilah yang muda itu dalam mengelola urusan majikannya tidak dapat diperlihatkan oleh banyak orang. Hadijah sangat terkesan oleh keterangan itu. Beliau sudah berusia 40 tahun dan telah 2 kali menjadi janda. Beliau mengirim sahabat karib beliau menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelidiki apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedia mengawini beliau. Wanita itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, mengapa beliau belum berkeluarga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa beliau tidak cukup mampu untuk menikah. Wanita itu menanyakan apakah beliau setuju jika ada seorang wanita kaya dan terhormat bersedia untuk dikawin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya siapa gerangan wanita itu, dan tamu itu mengatakan, Hadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeberatan dengan mengatakan bahwa Hadijah terlalu tinggi kedudukannya untuk beliau. Tamu itu menyanggupi akan berusaha mengatasi segala kendala. Jika demikian halnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan kecuali setuju. Siti Hadijah mengirimkan pesan kepada paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian telah diterima oleh semua pihak dan pernikahan diselenggarakan dengan resmi. Seorang pemuda miskin yang telah yatim sejak anak-anak, baru pertama kali memasuki jenjang hidup makmur. Beliau telah menjadi kaya. Tetapi, cara menggunakan kekayaannya merupakan suatu contoh dan pelajaran bagi seluruh umat manusia. Setelah pernikahan, Siti Hadijah merasa bahwa beliau kaya dan sang suami miskin. Perbedaan harta milik antara suami istri tidak akan membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, beliau mengambil keputusan menyerahkan harta benda dan semua budak beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin mendapat keyakinan bahwa niat Hadijah itu sungguh-sungguh, menyatakan bahwa segera setelah beliau menerima budak-budak Hadijah, mereka akan dimerdekakan. Dan, memang beliau benar-benar melaksanakan. Tambahan pula, bagian terbesar dari harta benda yang diterima beliau dari Hadijah dibagi-bagikan beliau kepada kaum fakir miskin. Di antara budak-budak yang dimerdekakan terdapat Zaid. Ia tampak lebih cerdas dan lebih tangkas daripada yang lain. Ia berasal dari suatu keluarga terhormat lagi terpandang, ia diculik orang ketika masih kecil dan diperjualbelikan dari tempat ke tempat dan akhirnya sampai ke Mekah. Zaid muda, setelah dimerdekakan, sadar bahwa jauh lebih baik mengorbankan kemerdekaannya daripada meninggalkan kedudukannya sebagai budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia dinyatakan merdeka, Zaid menolak dan memohon supaya diperbolehkan tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disetujui dan kian lama bertambah juga kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, dalam pada itu, ayah dan paman Zaid terus mencari jejaknya dan akhirnya mereka mendapat kabar bahwa Zaid ada di Mekah. Di Mekah mereka mencium jejak Zaid yang tinggal di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta anak itu kembali dengan kesediaan membayar uang tebusan bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa Zaid sudah merdeka dan ia bebas pergi menurut kehendak hatinya. Zaid pun dipanggil dan dipertemukan dengan ayah dan pamannya. Setelah melepas rindu dan mengeringkan air mata, ayahnya menerangkan bahwa ia sudah dibebaskan oleh tuannya yang baik hati itu dan karena ibunya sangat sedih karena perpisahan itu, ia diharapkan ikut serta pulang. Zaid menjawab, ya ayahku, siapakah yang tidak mencintai orang tuanya? Hatiku penuh dengan cinta kepada ibu dan ayah. Tetapi saya mencintai wujud Muhammad ini begitu besar sehingga saya tidak mungkin dapat hidup terpisah dari beliau. Saya telah berjumpa lagi dengan ayah dan saya sangat gembira. Tetapi perpisahan dengan Muhammad tidak sanggup saya menanggungnya. Ayah dan pamannya berusaha keras membujuk supaya ia mau pulang, tetapi Zaid tetap pada ketetapan hatinya. Melihat gelagat ini Rasulullah berkata, Zaid sudah menjadi orang merdeka, tetapi sejak sekarang ia akan menjadi anakku.
Melihat kecintaan antara Zaid dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayah dan paman Zaid pulang dan Zaid tetap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.